Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Akar merupakan bagian bawah dari tumbuhan yang mana berfungsi untuk menambatkan dan memperkokoh berdirinya sebuah tumbuhan, menyerap air dan garam mineral, bernafas, serta berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Dari beberapa tumbuhan berbiji, terdapat dua sistem perakaran, yaitu sistem perakaran tunggang dan sistem perakaran serabut. Akar tersusun atas epidermis, korteks, dan silinder pusat. Epidermis merupakan bagian terluar dari akar. Sel-sel epidermis juga memiliki dinding yang tipis, sehingga air dan mineral mudah masuk ke dalam sel-sel epidermis yang mana kemudian akan diteruskan ke dalam korteks dan silinder pusat. Pada bagian tertentu, sel-sel epidermis juga mengalami modifikasi menjadi rambut akar yang mana berfungsi untuk memperluas bidang penyerapan air dan mineral di dalam tanah. Bagian yang lebih dalam dari epidermis yaitu korteks. Korteks ini tersusun atas jaringan parenkim dinding yang selnya tipis dan tersusun renggang. Korteks ini berfungsi untuk tempat penyimpanan cadangan makanan bagi tumbuhan. Lapisan terdalam dari korteks disebut dengan endodermis. Lapisan endodermis tersusun atas satu lapisan sel yang mana membatasi korteks dengan silinder pusat. Pada endodermis terdapat bentukan seperti pita yang mana disebut dengan pita Kaspari. Pita Kaspari ini berfungsi untuk mengatur jalannya mineral yang diserap oleh akar agar menuju ke silinder pusat. Di sebelah dalam endodermis terdapat daerah silinder pusat atau stele. Silinder pusat tersusun atas jaringan pengangkut dan jaringan pendukung lainnya seperti perisikel dan parenkim empelur. Sel-sel perisikel berfungsi untuk membentuk cabang akar. Berkas pengangkut pada silinder pusat terdiri atas silem yang mana berfungsi mengangkut air dan mineral dari tanah menuju batang hingga ke daun. Dan flum yang berfungsi mengangkut makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Struktur dan fungsi jaringan pada batang. Beberapa fungsi batang antara lain menyokong bagian-bagian tumbuhan yang berada di atas tanah sebagai jalan pengangkutan air dan mineral dari akar menuju daun, serta jalan pengangkutan makanan dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Serta pada beberapa tumbuhan, batang juga berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Mengapa batang mampu melakukan fungsi-fungsinya? Apakah ada keterkaitan antara struktur jaringan penyusun batang dengan fungsi batang tersebut? Seperti halnya akar, batang juga memiliki epidermis, korteks, dan berkas pengangkut. Bagian terluar batang yang masih muda tersusun atas jaringan epidermis. Pada batang tumbuhan dikotil yang mana sudah dewasa, epidermis akan rusak dan digantikan oleh periderm atau jaringan gabus. Pada bagian yang lebih dalam dari epidermis terdapat pula korteks. Korteks pada batang juga tersusun atas jaringan parenkim. Pada beberapa tumbuhan seperti tebu, kentang, dan rempang kunyit, di daerah korteks inilah cadangan makanannya disimpan. Berkas pengangkut pada batang merupakan kelanjutan berkas pengangkut pada akar. Melalui berkas pengangkut ini, air dan mineral yang diserap akar akan diteruskan oleh berkas pengangkut pada batang untuk menuju ke daun. Pada batang dikotil, berkas pengangkut tersusun dalam lingkaran, sedangkan pada batang monokotil berkas pengangkutnya tersebar. Antara silem dan flum
Pada berkas pengangkut tumbuhan dikotil, terdapat kambium vaskuler yang aktif membelah. Struktur dan fungsi jaringan pada daun. Masih ingatkah kamu fungsi daun? Daun memiliki beberapa fungsi, diantaranya yaitu untuk mengambil gas karbon dioksida yang digunakan untuk fotosintesis, mengatur penguapan air atau transpirasi, dan pernapasan atau respirasi tumbuhan. Bagaimanakah daun tumbuhan mampu melakukan fungsi tersebut? Pada permukaan atas dan bawah daun terdapat jaringan yang disebut dengan epidermis. Jaringan inilah yang berfungsi untuk melindungi jaringan di dalam daun. Pada beberapa tumbuhan, daun juga dilapisi oleh lapisan lilin yang disebut dengan kutikula, yang mana berfungsi untuk mengurangi adanya kelebihan penguapan. Sel-sel epidermis dapat mengalami modifikasi menjadi stomata, sisik, dan rambut-rambut. Stomata dapat membuka dan menutup menyesuaikan dengan kondisi lingkungan. Pada tumbuhan umumnya, saat siang hari, stomata membuka sehingga karbon dioksida dapat masuk ke dalam daun untuk digunakan dalam fotosintesis. Pada tumbuhan yang hidup di daerah kering, misalnya kaktus, stomata menutup pada saat siang hari. Hal inilah yang dilakukan agar tidak banyak air dalam tubuh yang hilang karena menguap lewat stomata. Pada tumbuhan tersebut, stomata baru membuka saat malam hari. Tahukah kamu pada bagian mana fotosintesis terjadi? Di bawah lapisan epidermis atas terdapat jaringan yang berbentuk silinder, tersusun padat menyerupai tiang dan banyak mengandung klorofil. Jaringan inilah yang disebut dengan jaringan palisade atau jaringan tiang. Di bawah jaringan palisade terdapat jaringan bunga karang, tersusun dari sel-sel yang bentuknya tidak teratur, tersusun longgar dan mengandung klorofil. Kedua jaringan inilah yang merupakan jaringan mesofil. Jaringan mesofil ini sebenarnya merupakan jaringan parenkim yang mengandung klorofil. Di dalam jaringan mesofil inilah terjadinya proses fotosintesis. Pada tumbuhan monokotil, mesofil tidak berdiferensiasi menjadi jaringan palisade dan jaringan bunga karang, tetapi tersusun atas sel-sel parenkim yang mengandung klorofil yang memiliki ukuran seragam. Di dalam daun juga terdapat jaringan silem yang membawa air dan mineral dari batang daun, jaringan flum yang berfungsi membawa hasil fotosintesis dari daun untuk disalurkan ke seluruh tubuh tumbuhan. Bunga. Fungsi bunga merupakan sebagai alat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Struktur bunga terdiri atas benang sari, putik, kelopak, dan mahkota. Jika keempat bagian struktur bunga tersebut terdapat dalam satu bunga, maka bunga tersebut disebut dengan bunga lengkap. Jika salah satu struktur atau lebih tidak ada dalam satu bunga, maka bunga tersebut disebut dengan bunga tidak lengkap. Berdasarkan alat kelamin, bunga dibagi di 3. Yang pertama adalah bunga sempurna, bunga jantan, dan bunga betina.